Yo guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel, Mas Nazik. Kali ini kita akan bahas tentang redenominasi. Mungkin banyak dari kita yang belum tahu tentang redenominasi. Sesuai dengan istilahnya, redenominasi adalah menominalkan kembali nilai mata uang supaya lebih efisien. Contohnya seperti rupiah, 100.000, banyak sekali nolnya, akan diefisiensikan menjadi 100 rupiah, atau mungkin 50.000 menjadi 50 rupiah, dan 10.000 menjadi 10 rupiah. Apakah ini akan berdampak baik terhadap kita, terhadap Indonesia? Tentu saja. Dari sisi manfaatnya, tentu ini akan membuat efisiensi terhadap perhitungan ekonomi, juga akan secara psikologis meningkatkan konfidensial nilai mata uang rupiah terhadap mata uang lainnya. Bayangin aja guys, ketika seorang luar negeri datang ke Indonesia kemudian menukarkan 100 dolar menjadi rupiah, yang ia dapatkan adalah 1,4 juta rupiah. Wow, I'm being rich gitu ya. Mereka menjadi seorang yang kaya, merasa kaya gitu, memiliki mata uang yang nolnya banyak banget. Padahal sebenarnya nilainya sama aja gitu. Nah, ini secara psikologis juga membuat masyarakat luar negeri menganggap nilai mata uang rupiah ini sangat kecil dan tidak terlalu bernilai, karena dengan nol banyak tersebut berbanding terbalik dengan nolnya US dollar yang malah sedikit. Nah, dengan begitu, kebijakan redenominasi ini juga sebenarnya di Indonesia sangat diperlukan. Ya, sebenarnya ini asumsi gue pribadi, namun dari banyak ekonom juga mengatakan ini diperlukan. Namun, bagaimana penerapannya atau pengambilan kebijakannya? Tentunya karena gue studinya di ilmu pemerintahan, jadi gue bisa jelaskan ini bahwa untuk membuat kebijakan ataupun kebijakan yang struktural, merubah tatanan ekonomi di Indonesia gitu ya, dan dinotis oleh banyak masyarakat, harus menentukan momen yang tepat. Momen tersebut dalam hal apa? Dalam hal ekonomi. Seperti contohnya saat ini di tengah pandemi yang baru pulih, kita sendiri juga masih berjuang melawan beberapa pandemi yang masih ada, dan nilai-nilai harga barang yang semakin naik di tengah inflasi, juga perang Ukraina dan kebijakan global yang belum stabil. Tentunya kebijakan redenominasi akan menambah beban masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Seperti contoh ketika kita ke pasar membawa uang dengan nilai 100 rupiah yang sebenarnya adalah redenominasi dari 100.000 rupiah, belum tentu semua masyarakat di pasar mengetahui nilai tersebut memang 100.000. Mereka taunya ini 100 rupiah atau mungkin ini uang palsu gitu ya. Nah, tentunya kebijakan redenominasi tidak bisa diambil secara cepat, harus melalui langkah-langkah sosialisasi dan langkah-langkah pemahaman publik supaya tidak membuat kegaduhan atau masalah-masalah lainnya yang bisa berdampak terhadap ekonomi di Indonesia. Pada dasarnya, kebijakan redenominasi hampir diambil ketika tahun 2013-2014. Namun entah mengapa DPR dan pemerintah tidak juga mengambil kebijakan itu karena mungkin menilai kondisi politik pada saat itu belum terlalu stabil. Namun di tengah terpaan pandemi saat ini justru semakin parah lagi, semakin tidak siap lagi kita terhadap kebijakan redenominasi. Lalu akan dilakukan kapan? Apakah 2024 atau 2030? Kita juga belum tahu, juga tidak bisa memprediksi karena kondisi ekonomi global tentunya harus selalu kita perhatikan. Namun pemerintah melalui Bank Indonesia selalu mensosialisasikan bahwa akan melakukan redenominasi dengan membuat mata uang baru seperti 75.000 rupiah yang nolnya kecil-kecil, 75-nya besar. Itu merupakan langkah sosialisasi di mana redenominasi akan dilakukan, dan secara pelan tapi pasti sosialisasi akan terus dilakukan untuk memahamkan masyarakat bahwa redenominasi bukanlah penghilangan nilai mata uang, namun hanya menyingkat nolnya saja, nilainya sama. So, buat teman-teman selalu masifkan bahwa kita akan lebih cerdas finansial, juga kita semakin paham arti dari redenominasi. Jika pemerintah nanti mengambil kebijakan ini, kita siap dan tidak berpengaruh secara masif terhadap kondisi keuangan kita dan kondisi ekonomi bangsa Indonesia. Untuk menuju efisiensi dan konfidensialitas Indonesia terhadap nilai mata uang lain, 2045 Indonesia emas tentunya harus sudah redenominasi. Gue Mas Egy Setiari, share videonya apabila bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel gue ini.